Perkenalkan, nama saya Elis Fitriani Nugroho, NPM 1910303109. Perkenalkan, nama saya Erlina Novita, NPM 1910303100. Di sini saya Fradita akan menjelaskan tujuan dan permasalahan dari materi gelombang transversal. Tujuannya adalah mengetahui jumlah gelombang pada tes chip tali tambang. Lalu bagaimana dengan permasalahannya? Permasalahannya di sini ada 3 orang siswa melaksanakan tes olahraga susulan dikarenakan tidak hadir pada saat pelaksanaan tes sesuai jadwal. Materi yang menjadi bahan tes adalah gym tali tambang dengan teknik wave. Aspek penilaian dari guru adalah banyaknya jumlah gelombang yang dihasilkan siswa dan lamanya waktu tempuh gelombang dengan jarak 3,5 meter sebanyak 5 kali hentakan tanpa henti, dan ketinggian amplitudo atau ketinggian gelombangnya adalah 37,5 cm. Diketahui, siswa pertama merupakan siswa yang tidak menyukai olahraga, sehingga nilai frekuensi yang dihasilkan dalam gelombangnya adalah 0,25 Hz. Siswa kedua merupakan siswa yang menyukai olahraga tetapi tidak terlalu aktif, sehingga nilai frekuensi yang dihasilkan dalam gelombangnya adalah 0,50 Hz. Terakhir, siswa ketiga merupakan siswa yang aktif berolahraga, dan ia antusias sekali dengan tes tersebut, sehingga nilai frekuensi yang dihasilkan dalam gelombangnya adalah 1,25 Hz. Berdasarkan aspek penilaian tersebut, guru menyuruh kelompok siswa untuk mengurutkan dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah, dan juga ingin mengetahui cepat terambat gelombang dari masing-masing gelombang yang dihasilkan oleh ketiga siswa tersebut. Lalu bagaimana dengan pemecahannya? Silahkan untuk menyimak video selanjutnya. Di sini saya Erlina akan memaparkan tutorial penggunaan aplikasi PET. Pertama-tama kita buka aplikasi PET. Kemudian centang 3 menu di bagian kanan. Kemudian manual kita ganti dengan auxiliar. Nah, kemudian untuk frekuensi kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya akan mencoba menggunakan frekuensi 1,25 Hz. Kemudian untuk mengetahui waktunya kita dapat ngeklik play pada gambar jam di bagian kanan. Setelah 5 putaran, kita pause dan kita akan mengetahui waktu yang digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaan aplikasi PET untuk mengetahui waktunya. Dan ini waktu yang telah diketahui dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah gelombang dan juga kecepatan gelombang. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan yang diperoleh kelompok kami. Siswa pertama dengan frekuensi 0,25 Hz membutuhkan waktu 19,92 sekon. Dengan jumlah gelombang yang dihasilkan yaitu 4,98 dan cepat rambat gelombang yaitu 0,175 meter per sekon. Siswa kedua yang memiliki frekuensi 0,50 Hz membutuhkan waktu 10,09 sekon dengan jumlah gelombang yang dihasilkan yaitu 5,04 dan cepat rambat gelombang yaitu 0,35 meter per sekon. Kemudian, siswa yang ketiga memiliki frekuensi paling tinggi di antara ketiga siswa, yaitu 1,25 Hz,
membutuhkan waktu 4,23 sekon dengan jumlah gelombang yang dihasilkan yaitu 5,28 dan cepat rambat gelombang 0,825 meter per sekon. Nah, dari tabel data tersebut, banyaknya jumlah gelombang yang dihasilkan dan juga cepat rambat gelombang didapatkan dari rumus berikut ini, yaitu F itu sama dengan N per T, di mana N adalah jumlah gelombang dan T adalah waktu, sehingga bisa didapatkan N itu sama dengan T dikali F. Nah, untuk menghitung kecepatan gelombangnya, V sama dengan lambda kali F, atau P sama dengan lambda per T, karena F ini merupakan F sama dengan 1 per T, sehingga bisa dituliskan P sama dengan lambda per T. Nah, ini siswa yang pertama yang memiliki frekuensi 0,25 Hz menghasilkan jumlah gelombang dan kecepatannya seperti berikut ini ya. Kemudian siswa yang kedua yang memiliki frekuensi 0,50 Hz didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini dari siswa yang ketiga, frekuensi 1,5 Hz memiliki jumlah gelombang 5,25 dan cepat rambat gelombang seperti berikut ini ya. Saya Elis Fitriani Nugroho akan memaparkan pada bagian pembahasan. Baik, langsung saja. Pada penilaian olahraga yang telah dilakukan, seorang guru menilai 3 siswa dan menghasilkan frekuensi yang berbeda-beda. Siswa pertama menghasilkan frekuensi 0,25 Hz, siswa kedua menghasilkan frekuensi 0,50 Hz, dan siswa ketiga menghasilkan frekuensi 1,25 Hz. Aspek penilaian dari guru adalah banyaknya jumlah gelombang yang dihasilkan siswa dan lamanya waktu tempuh gelombang dengan jarak 3,5 meter sebanyak 5 kali hentakan tanpa henti dengan ketinggian gelombang atau amplitudo 37,5 cm. Dari percobaan yang dilakukan, waktu yang diperlukan oleh siswa pertama untuk melakukan 5 kali hentakan adalah 19,92 sekon dan gelombang yang dihasilkan sebanyak 4,95. Siswa kedua membutuhkan waktu 10,9 sekon dengan banyak gelombang yang dihasilkan adalah 5,4. Sedangkan untuk siswa ketiga membutuhkan waktu 4,23 sekon dengan jumlah gelombang yang dihasilkan sebanyak 5,28. Dari data tersebut, guru dapat mengetahui bahwa siswa yang memiliki kemampuan paling besar yaitu siswa ketiga, dikarenakan siswa ketiga tersebut menghasilkan gelombang yang lebih banyak di antara siswa 1 dan siswa 2, sehingga siswa ketiga mendapatkan nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi akan berbanding lurus dengan jumlah gelombang dan kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang dan berbanding terbalik dengan waktu. Semakin besar nilai frekuensi, maka waktu yang diperlukan semakin sedikit dan gelombang yang dihasilkan semakin banyak. Sedangkan semakin besar nilai frekuensi, maka cepat rambat gelombang yang dihasilkan pun semakin besar. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan suatu kesimpulan, yaitu besar frekuensi berpengaruh terhadap banyaknya gelombang dan kecepatan yang dihasilkan. Semakin besar suatu frekuensi, maka gelombang yang tercipta akan semakin banyak dan kecepatan gelombang akan semakin besar. Dan dari hasil penilaian dapat disimpulkan bahwa susunan dari nilai tertinggi hingga nilai terendah adalah siswa ketiga dengan jumlah gelombang 4,95, siswa kedua dengan jumlah gelombang 5,4, dan terakhir siswa ketiga. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.